Jadi yang pertama ini terkait dengan patungan sapi tadi Ustadz. Tadi disampaikan kalau patungan sapi itu kan 7 orang ya. Nah ini sering sekali kondisinya itu hasil patungan itu berlebih. Yang kedua kurang gitu Ustadz. Nah yang berlebih itu misalkan harga ditetapkan patungan 3 jutaan. Artinya harga sapi itu 21 juta ya. Kemudian telah dibelikan dapatnya sapi ya 20 juta. Artinya sisa 1 juta. Ini uang ini dimanfaatkan untuk apa Ustaz ya? Yang paling pas gitu ya. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, monggo, Ibu Bapak sekalian masih ada. Ya, Pak. Atanto. Oh nggih, Pak Endi monggo nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Punten ini saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ada 4 mungkin ya. Satu tapi 4 ini. Iya ini karena sering jadi pertanyaan Pak Ustaz dari di kepanitiaan itu Pak. Ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan patungan sapi tadi Ustaz. Tadi disampaikan kalau patungan sapi itu kan 7 orang ya. Nah ini sering sekali kondisinya itu hasil patungan itu berlebih. Yang kedua kurang gitu Ustaz. Nah yang berlebih itu misalkan harga ditetapkan patungan 3 jutaan. Artinya harga sapi itu 21 juta ya. Kemudian telah dibelikan dapatnya sapi ya 20 juta. Artinya sisa 1 juta. Ini uang ini dimanfaatkan untuk apa Ustaz ya? Yang paling pas gitu ya. Kan ini sering jadi pertanyaan, apakah dikembalikan ke sohibul atau dibuat operasional, masuk kas masjid, atau untuk sedekah. Ini yang masih kami belum paham ini Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau hasil patungan itu kurang, jadi sering sekali masjid mengadakan pengumuman siapa yang bersedia berminat untuk kurban. Hasil misalkan habis sapi terakhir itu hanya dapat 5 orang atau mungkin 4 orang, artinya kurang 3 atau 2 orang gitu ya. Nah ini bagaimana memperlakukannya? Apakah kan urunnya sapi, apakah karena nggak cukup kan untuk beli sapi yang 7 orang, diganti jadi kambing misalkan, ini kita berikan kambing saja, atau ini dijangkepi pakai uang kas masjid misalkan, dijangkepi saja nanti biar dapat sapi, artinya satu sapi tadi mungkin untuk 4 orang ditambah kas masjid. Ini mohon pencerahan juga Ustaz nanti. Kemudian yang ketiga terkait pembagian daging kurban, tadi sudah disampaikan kalau panitia atau takmir itu dapat menerima bagian kurban, artinya dapat sebagai hadiah Ustaz ya. Apakah panitia ini juga bisa memanfaatkan daging kurban untuk dimasak dan dimakan bersama-sama untuk sarapan, misalkan sarapan pagi sebelum itu, atau untuk makan siang seperti itu. Artinya dibagikan dalam bentuk masakan, dinikmati bersama-sama. Itu yang terakhir Ustadz, yang keempat sama seperti tadi pembagian daging kurban, ini panitia kan sohibul juga dapat bagian ya tadi, ada untuk orang miskin, untuk diri sendiri ataupun untuk hadiah. Apakah sohibul ini harus mendapatkan dari hewan yang dia kurbankan atau bisa dari hewan lain? Seperti itu. Mungkin itu Ustaz, 4 pertanyaan. Mohon maaf banyak. Okay. Pertama terkait dengan kelebihan. Kelebihan itu langkung saya kalau kemudian untuk operasional. Sebab bagaimanapun jagal niku juga ada biayanya. Kemudian pembelian kresek, kemudian lagi untuk kebersihan itu lebih baik, misalnya lebih baik diupayakan untuk operasional.
Tapi kalau ternyata memang sudah ada kas untuk operasional itu, dikembalikan kepada ketujuh orang itu. Apa mau dibagi 1 juta itu, atau mau dimasukkan kas infak ke masjid, tergantung kesepakatan. Cuma sekali lagi, kalau menurut saya, ini langkung saya untuk biaya operasional, sebab biaya operasionalnya itu tinggi, dan upayakan sebelum mengambil dari kasnya masjid lebih baik dari ini, lebih baik dari lebihan iuran itu yang pertama. Terus alokasi untuk operasional. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kurang? Ketika kurang lalu ada beda pendapat, ada beda pendapat dari ulama, lebih baik 7 kambing atau 1 sapi. Misalnya tadi kan yang terkumpul 5 orang, lalu kurang 2, sehingga untuk menjadi 7 perlu tambahan dari subsidi atau dicukupkan dari masjid. Ini ulama beda pendapat, lebih utama kambing ataukah lebih utama sapi. Pendapat pertama mengatakan lebih utama 7 kambing atau 4 kambing dan 5 kambing itu. Kenapa? Karena dalam ibadah kurban ini yang lebih utama itu penyembelihannya. Semakin banyak yang disembelih, maka semakin utama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, lebih utama sapi. Sebab kalau dibanding-banding antara 7 kambing dengan 1 sapi, masih lebih banyak 1 sapi. Misalnya kambingnya niku 7, masing-masing adalah 30 kilo. Hanya sampai sekitar 250-an kilo. Sementara sapi bisa 300 kilo. Kacek 50 kilo itu kan bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk miskin dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau misalnya kekurangan itu ditambah dengan kas masjid, maka tidak ada masalah. Tetapi untuk dari kas masjid ini, masjid itu boleh mengeluarkan dana, masjid itu boleh digunakan untuk orang-orang agar dia senang datang ke masjid, sama seperti konsumsi. Jadi kalau kuliah subuh, biasanya di Masjid Baitul Makmur, kalau kuliah subuh niku kan ada makanan ringan, ada wedang, dan niku kan diambil dari kas masjid. Ketika niku digunakan sebagai konsumsi makanan ringan, agar orang-orang senang ikut kuliah subuh, niku boleh. Ada fatwa ulama yang memfatwakan boleh. Jadi ketika ada masjid mengeluarkan sekian juta untuk daging, lalu diberikan kepada para jamaah agar mereka dari pemberian daging itu rajin, senang datang ke masjid, betul nopo-nopo, boleh-boleh mawon. Kemudian yang keempat, ini kira tisu ini, sebab apa namanya ini, hanya ingat 3. Iya. Untuk bagian sohibul, apakah wajib diambilkan dari hewan yang dia atau bisa dari hewan lain? Iya. Laras. Jadi kadang ada orang datang ke masjid bawa kambing. Pak, ini kambing saya untuk kurban. Tapi saya darah tinggi, kolesterol tinggi, saya ingin minta daging sapinya. Ngeten niki panjenengan haturkan. Ini yang sunnah adalah kurban panjenengan sendiri yang panjenengan ambil. Tetapi kalau orang saya tidak bisa, saya kolesterol tinggi, saya darah tinggi semua pokoknya. Ya, tinggi semua. Lalu panjenengan boleh ambilkan dari sapi, dari porsi hadiah itu. Boleh ditukar niku boleh.
Cuma sekali lagi nggih, apa namanya ini secara hukum fikih itu kirang sae. Karena nabi itu mengharap keberkahan dari hewan kurbannya sendiri. Termasuk ketika Nabi menyembelihkan untuk Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu Nabi mengambilkan Sayyidah Fatimah dari kurbannya sendiri. Dan panjenengan bilang bahwa kalau cuma sekedar daging, itu dagingnya kambing kolesterolnya tidak seberapa tinggi. Sekali lagi yang tinggi itu di bagian organ yang lain. Itu sekali lagi kalau bolehnya boleh, tetapi yang utama mengambil dari bagian sendiri. Cuma gimana? Kalau Anda dari kambing bagiannya sepertiga, nanti ketika diicol dengan dagingnya sapi ya jangan sesepadan seperti haknya. Berarti statusnya sama dengan orang lain yang kira-kira diberikan 2 kilo, 2,5 kilo, dan seterusnya. Keranten sampun padang niki dan Ustaz ngapunten. Nika kalau poinnya adalah panitia itu apakah berkewajiban memberikan daging pada sohibul itu sesuai dengan sapinya. Kalau patungan itu kan banyak nih Ustaz, sapinya misalnya. Ya alhamdulillah Baitul Ma'mur kali ini memang yang disembelih di masjid itu 14 itu. Nah, katakanlah ngapunten si A itu terdaftar di sapi pertama, si B itu di sapi kedua. Nah, begitu sudah disembelih, diolang dan lain-lain, daging kan campur, Ustaz. Nah, apakah panitia itu tadi itu kalau si A itu sapinya nomor 1 harus dikasih dari sapi nomor 1 gitu kan sulit gitu, Ustaz. Nah, ketika kemudian apa namanya ketika posisi banyak dan tidak dimungkinkan untuk dipilah dalam satu baskom, misalnya baskom ini untuk sapi ini, baskom ini untuk ketika kesulitan dan itu sama-sama sapi dan itu sama-sama sapi, bukan masalah, Pak. Sekali lagi yang penting sudah saling ridho, sudah saling tahu bagiannya dari sapi. Cuma untuk memastikan, misalnya yang A itu sapi limosin, yang B sapi Madura. Ketika bercampur kan, tidak tahu harus mengambil. Terus niku bukan masalah, cuma sekali lagi boleh-boleh mawon, karena kesulitan itu tadi maka bukan masalah. Saya kira cuma sapi tiga kan bisa di. Itu lagi yang belum kejawab Ustadz, yang itu tadi yang panitia boleh memasak dan bersama. Betul. Nah, jadi betul panitia niku boleh mengambil bagian tadi dari porsi hadiah itu, memang ada peluang dari takmir untuk menggunakan dan boleh dikonsumsi bersama. Jadi misalnya sapi pertama sudah disembelih, lalu kemudian sudah ada yang membuatkan rawon atau kare sapi, bukan masalah. Cuma nuwun sewu, kita ini dihadapkan dengan orang-orang awam, Pak. Orang-orang awam itu yang kemudian sering nyelatu itu. Kita takmir wong liya kurung dikei takmir wis kipas-kipas. Jadi ketika hal tersebut dimasak, niku sebaiknya jangan di hadapan orang-orang awam. Mereka itu ingin dan dapat, dan mereka tidak tahu susahnya kita. Susahnya kita berhari-hari. Jadi kalau bisa niku misalnya ada 1 remas, 2 remas, ini sampean masak masak kambingnya, satenya itu jangan di masjid, tapi di rumahnya Pak Sinten, di depan rumahnya. Terus setelah masak baru dibawa ke masjid, nanti panitia misalnya jam istirahat niku jam 10 atau jam 11 monggo dahar boten napa-napa. Cuma sekali lagi sebenarnya boleh-boleh mawon, cuma kalau sering berhadapan dengan orang-orang yang tidak menjadi panitia, itu mereka protesnya di situ. Iki sapi kurung dikei Ustaz, iku wong-wong pun. Padahal sekali lagi kula nggih tahu
mengalami. Jadi panitia, tapi alhamdulillah buatan nanti ngalami antri, Pak. Cuma yang antri ini bilangi kali dulur-dulur nih, kali tretan-tretan. Boleh mawon, Pak. Boleh. Branten sampun agak siang, Pak. Dan mungkin Ustaz. Ini di kolom chatting ada ini, Ustaz. Apakah boleh memperoleh materinya, katanya gitu. Oh, nggih. Mantun niki 3 PowerPoint niki kalau bagikan kepada Bapak Anto, kepada Abah Supri. Nggih, sakit panjenengan waos. Nggih, pokoknya nek insyaallah nek saking kula niku materinya halal semua. Mungkin mantun niki panjenengan ada yang goes sepedaan, monggo langkung sae. Nah niki enten guyonan ngeten, Pak. Dulu orang kaya itu naik mobil. Orang yang tidak mampu berusaha menyusul. Akhirnya orang yang tidak mampu sekarang sudah bisa beli mobil dengan cicilan. Nah ternyata orang kaya niki pun jarang mobilan, pun sepedaan saat Boten purun, orang kaya disaingi ini boten purun. Saking kula cek kau nonton namun guyon. Tutup dengan doa. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezeki halal dan berkah, sedaya keluarga perlindungan. Saudara kita yang sakit semoga disembuhkan dari wabah ini, dan keluarga kita yang meninggal karena positif niku jangan dianggap aib. Orang yang meninggal karena wabah menular niku mati syahid niku meninggal syahid. Saking kula sikap semanten mugi manfaat barokah biniatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. King kula cekap semanten nyunaken pengapunten ingkang sak kathah-kathahe. Monggo pamit riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.